Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 799 billion dolar atau naik sekitar 0,6%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.648, Ethereum 1.201, BNB 243, XRP 0,32, Dogecoin 0,069, Cardano 0,24, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,75 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah Cardano guys, dengan kenaikan 1,89% ke 0,24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama kita bakalan bahas kira-kira apa saja sih yang sudah kita lewati selama tahun 2022, guys. Dan saya bisa bilang what a year. Kalau misalnya kalian sudah bertahan dari 2021 hingga sekarang, kalian mungkin melewati salah satu tahun paling parah dan berat di dunia cryptocurrency. Jadi secara mental harusnya kalian sudah terbentuk guys. Dan kita bakalan rangkum apa saja yang sudah kita lewati selama tahun 2022 guys. Jika kalian perhatikan 2022 bulan Januari itu masih kalem-kalem saja, tapi mulai bulan Februari ini udah mulai nih ada berita-berita negatif muncul seperti hack dari wormhole. Kemudian SEC itu mendenda BlockFi. Itu di bulan Februari, tapi ya di sini masih termasuk cukup ringan lah gitu ya. Nah, masuk di bulan Maret kita mulai melihat ada kasus-kasus besar terjadi seperti Ronin hack, di mana di sini hacknya itu tidak main-main guys, sampai ratusan juta dolar. Seingat saya 600-an juta dolar kalau tidak salah gitu ya. Jadi ini adalah hack dalam skala yang cukup besar. Nah, bulan April sedikit quiet gitu ya. Baru di bulan Mei sampai bulan Desember kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang kemudian membuat market dalam keadaan yang extreme fear selama berbulan-bulan. Diawali di bulan Mei, di mana Terra Luna itu collapse. Oke, di sini membawa banyak sekali orang-orang yang kemudian bangkrut juga, karena tidak jarang guys, orang-orang itu all in di Terra Luna, karena mungkin kemakan, wah Terra naik terus ya, saya all in aja di Terra, ujung-ujung Terranya collapse gitu. Kemudian CFTC itu menuntut Gemini. SEC juga sekaligus menginvestigasi Binance atas tuduhan kalau tidak salah money laundering atau apalah itu ya. Itu terjadi di bulan Mei. Kemudian bulan Juni kita melihat Celsius sudah start untuk menyetop withdrawal. Jadi di bulan Juni itu orang-orang yang investasi di Celsius sudah tidak bisa lagi untuk melakukan withdrawal guys. Diikuti juga oleh pemecatan 18% staff dari Coinbase. Dan juga ada hack terjadi di Horizon Bridge. Bulan Juli juga diawali oleh Three Arrows Capital yang menyatakan mereka bangkrut. Tidak hanya di sana, di bulan Juli itu bulannya semua platform besar kripto itu bangkrut semua guys. Three Arrows Capital, kemudian Voyager Digital juga menyatakan bankruptcy, Celsius juga menyatakan bankruptcy. Bulan Agustus, kita melihat MicroStrategy Michael Saylor sebagai seorang CEO itu turun jabatan guys. Dia nggak mau lagi jadi CEO-nya gitu ya. Jadi pada saat ini CEO dari MicroStrategy bukan lagi Michael Saylor. Kemudian US Sanctions, Tornado Cash, Alameda co-CEO Trabuco resign. Jadi juga banyak pejabat-pejabat tinggi dari platform kripto yang resign. Salah satunya adalah Alameda. Kayak Alameda Research, co-CEO-nya bernama Trabuco itu juga resign. Dan ini banyak sekali dikaitkan oleh orang sebagai kontroversi gitu ya, bahwa apakah dia sudah mengetahui bahwa mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja Alameda dan juga FTX bakalan collapse gitu ya, jadi nggak tahu. Kemudian bulan September ada Wintermute hack, kemudian CEO-nya Kraken juga drop sebagai seorang CEO itu di bulan Oktober. Kemudian SEC menginvestigasi Yuga Labs, kemudian bulan November Binance says will sell FTX native tokens. Nah, ini adalah awal mula guys, yang membuat
FTT itu ketar-ketir dan pada akhirnya FTX itu collapse. Itu semuanya terjadi di bulan November. Yang awalnya CZ nge-tweet gitu ya, mereka bakalan menjual semua FTT yang mereka punya, kemudian berlanjut, FUD semakin kental, dan pada akhirnya orang-orang berebut untuk keluar dari FTX, dan ternyata uang di FTX itu nggak sebanyak yang diperkirakan orang. Sehingga FTX Group itu menyatakan bankruptcy, diikuti juga oleh BlockFi yang juga menyatakan bankruptcy. Dan bulan Desember, seperti yang kita ketahui juga pada akhirnya Sam Bankman-Fried itu ditangkap di Bahama. Walaupun kita tahu nggak bertahan lama, cuman paling beberapa minggu saja, dia sudah bisa bebas lagi menghirup udara segar hanya dengan membeli gitu ya, hukumnya dengan nominal 250 juta dolar guys. Sedangkan dia nyatakan sendiri dia cuma punya 100 ribu dolar. Tapi kok bisa ada uang 250 juta sebagai jaminan untuk dia bisa keluar dari penjara? Itu adalah pertanyaan besar gitu kan. Jadi ini adalah semua kasus yang sudah kalian lewati di tahun 2022 guys. Kalau kalian hitung ini mungkin ada belasan sampai puluhan. Yang rata-rata juga bukan kasus kecil gitu. Banyak yang menyatakan bankruptcy, kemudian banyak pejabat-pejabat tinggi yang kemudian resign, kemudian juga banyak collapse yang terjadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian sudah melewati tahun 2022 yang katanya menjadi salah satu tahun terburuk untuk cryptocurrency, maka harusnya di tahun 2023 dan 2024 ini kalian ya sedikit bisa lebih tenang lah at least gitu ya. Karena yang terburuk harusnya sudah kita lewati semuanya guys. Sekarang yang sekali lagi menjadi musuh terbesar kalian, kemungkinan bukan lagi kasus-kasus seperti ini, karena kemungkinan kalau yang memang bermasalah sudah akan bangkrut dari tahun kemarin. Tapi kalaupun ada, mungkin ada beberapa lah, 1 atau 2 lagi yang bangkrut di tahun ini. Tapi sisanya mungkin tidak akan ada lagi yang sebesar tahun lalu guys. So, untuk tahun ini kemungkinan untuk para investor akan menjadi tahun yang lebih baik lah, at least gitu ya. Tapi ya sekali lagi, musuh terbesarnya adalah bukan lagi soal kasus-kasus besar seperti tadi, tapi adalah rasa bosannya guys. Kalau misalnya kalian mampu melewati 2022, kemudian 2023 mungkin kalian akan melewati masa-masa yang cukup membosankan, dan kalian pun kalau misalnya mampu melewati hal tersebut, harusnya kalian akan bisa maintain sampai bull cycle berikutnya. Dan saya juga tentunya sangat berharap bahwa banyak sekali dari viewer saya yang akan sama-sama dengan saya memanen di bull cycle berikutnya. Gitu ya, yang kemungkinan ya bisa aja kita baru masuk lagi ke bull cycle di tahun 2024, 2025 atau bahkan 2026. Tapi kalau saya sih sudah siap dengan itu gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama guys. Kemudian yang kedua, Australia overtakes El Salvador to become fourth largest crypto ATM hub. Jadi walaupun gitu ya Australia belum menjadikan kripto sebagai legal tender di sana, tapi di sana sudah banyak sekali ATM cryptocurrency guys. Dan Australia sekarang menyalip El Salvador sebagai negara yang mempunyai ATM terbanyak, nomor 4 di dunia guys. Oke, ini sekali lagi menunjukkan walaupun kita melihat harga kripto dari hari ke hari selama beberapa bulan terakhir cenderung terus menurun, tetapi adopsi di belakang layar itu terus terjadi. Kita juga masih melihat banyak sekali orang-orang yang mulai masuk dan juga percaya terhadap cryptocurrency, walaupun itu tidak tercermin dari harganya gitu guys. Tapi sekali lagi, ini adalah saat-saat yang paling baik gitu ya kalau misalnya kalian memang pengen menjadi investor cryptocurrency untuk start melakukan akumulasi. Semua koin yang kalian pengen di tahun 2021 sekarang itu bisa kalian beli dengan harga diskon 90-95% rata-rata di altcoin. Kalau Bitcoin mungkin ya 70-80%, atau Ethereum juga kurang lebih mirip. Tapi sisanya altcoin yang mungkin kalian mau beli tapi kemahalan di tahun 2021, sekarang sudah dikasih diskon 80, 90, atau bahkan 95%. Nah, kadang juga banyak orang yang sekali lagi mindsetnya salah. Ketika nanti sudah di all time high lagi, mereka berebut mau beli. Tapi ketika dikasih diskon atau drop 90-95%, mereka malah takut untuk menyentuhnya. Atau takut untuk akumulasi. Kenapa? Alasannya rata-rata sih yang saya dengar seperti ini guys. Rata-rata mengatakan kalau saya takut harganya drop lagi kok. Gitu ya, mungkin bisa drop 50-60% lagi dari sini. Sekali lagi guys, kalian nggak bakalan tahu. Kalian nggak bakalan tahu bottomnya sebelah mana. Oke? Cuman kalian bisa berkaca dari historisnya, biasanya altcoin ya memang terkoreksi 90-95%, atau bahkan mungkin ada yang 98-99%. Tapi kalau memang kalian yakin dengan project tersebut, gitu ya, dan dia bisa survive sampai ke cycle berikutnya,
maka ini adalah sudah saat yang baik untuk start akumulasi. Sekali lagi, start akumulasi, bukan all in ya guys. Jadi kalaupun nanti kalian misalnya melakukan dollar cost averaging, kalaupun harganya drop lagi, maka ya kalian masih mempunyai cadangan uang untuk bisa menyerap lagi lebih murah gitu. Oke, yang pada intinya adalah sekarang sudah rata-rata harga altcoin itu udah drop luar biasa jauh gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian buy di area manapun sekarang, itu harusnya kalian termasuk buying low gitu ya. Buying sudah di area yang cukup low. Ya walaupun tentunya masih ada aja kesempatan bagi kita untuk drop, tapi kita sekali lagi nggak tahu bottomnya sebelah mana guys. Yang kita bisa lakukan hanya melakukan akumulasi ketika kita melihat harganya sudah termasuk cukup murah. Gitu ya. Berikutnya, ini juga adalah sekali lagi orang-orang yang melakukan analisa dan prediksi gitu ya. Kira-kira bottom untuk cycle kali ini tuh akan terjadi kapan gitu guys. Nah, kalau kita berbicara sekali lagi dari perspektif historisnya, maka ini ada satu lagi yang cukup menarik gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita lihat dari cycle ke cycle gitu, di tahun 2015 Bitcoin itu mencapai bottom bear marketnya 26 bulan setelah halving. Halving itu ditandai dengan garis hitam yang vertikal di sini ya guys. Oke, ini adalah halvingnya. Nah, 26 bulan setelah halving itu kita mencapai bottom di tahun 2015. Oke. Kemudian di halving berikutnya di sini ini adalah halving. Kemudian 29 bulan berikutnya kita mencapai bottom bear market. Nah, untuk halving terakhir di sini di tahun 2020, kita kemudian sudah mencapai 32 bulan dan belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah mencapai bottom bear market pada kali ini. Gitu ya. Tapi apakah kita akan mengulang hal yang sama guys, dimana kita mendapatkan ada perpanjangan 3 bulan gitu ya, dari cycle sini ke cycle sini, ketika kita hitung dari halving sampai bottom bear market. 26 menjadi 29, kalau sampai ke 32, maka ya kita sudah mencapai bottomnya kali ini guys. Oke, dan yang menariknya juga tentunya, di tahun halving, biasanya gitu ya, kita bakalan melihat Bitcoin udah start untuk merangkak naik guys. Jika kalian lihat di cycle sebelumnya, di 2016 misalnya contohnya, ini kan tahun halving gitu. Nah, di awal tahun 2016, atau justru di akhir tahun 2015, kita udah start melihat market kembali rally guys. Atau udah start untuk merangkak naik. Sebelum pada akhirnya kita membuat all time high, dan membuat lagi top dari bull market di tahun 2017-2018. Hal yang serupa juga terjadi di sini gitu ya. Halving terakhir itu di tahun 2020 bulan Mei. Nah, sebelum kita mencapai halving di sini, setahun sebelumnya kita biasanya sudah start untuk merangkak naik. Nah, halving berikutnya akan terjadi di tahun 2024. Nah, kalau kita mengulang hal yang sama dengan terjadi beberapa cycle sebelumnya, maka tahun 2023 harusnya kita sudah mencapai bottom dan juga udah start untuk merangkak naik lagi guys. Dan kemudian di tahun 2024 ketika kita halving, biasanya kita akan melihat harga Bitcoin itu mencoba untuk membuat all time high yang baru. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui guys. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Nah, untuk sementara, sekali lagi guys, pattern yang dari kemarin kita sudah lihat itu sebenarnya masih valid bagi saya gitu ya. Dimana saya melihat ada potensial inverse head and shoulder. Sekali lagi, kalian bisa dua versi inverse head and shoulder-nya guys. Antara kalian consider ini sebagai left shoulder-nya, oke, ini right shoulder-nya, maka harusnya sekarang kita sedang mencoba untuk break di atas neckline-nya. Tapi kalau kalian consider neckline-nya adalah dari sini, maka sekarang tentunya belum break. Ya, ini tergantung perspektif masing-masing, guys. Kalau kalian anggap yang di sini, saya juga nggak bisa katakan salah. Kalau kalian katakan yang di sini, saya juga nggak bisa bilang kalian salah. Menurut saya, gitu ya. Jadi, ini tergantung saja perspektif kalian masing-masing. Dan kalau misalnya diperhatikan, kita tadi mencoba untuk membuat rally dari 16.500 ke 16.700 kurang lebih. Ya, ini kalau misalnya untuk pergerakan beberapa hari belakangan termasuk yang lumayan lah gitu. Karena dalam 1-2 minggu terakhir guys, pergerakan Bitcoin itu ya cuman di range ratusan dolar saja, nggak pernah nyentuh ribuan lagi gitu, jarang-jarang. Dan untuk sementara senario yang dari kemarin saya sampaikan itu menurut saya masih akan valid gitu ya. Dimana saya masih expect gitu ya untuk Bitcoin bisa membuat 2 wave atau 3 wave dari sini. Semuanya belum berubah bagi saya. Dan sebenarnya juga kalau misalnya kita zoom in ke 15 minute chart, bisa aja kalian consider ini juga sebagai apa guys, ini adalah potensial untuk
ascending triangle, gitu kan? Yang harusnya juga sudah kita break dari sini. Tapi apakah pertanyaannya ini adalah benar-benar breakout ataukah ini hanya fake out gitu ya? Menurut saya indikasinya adalah kalau misalnya kita kembali closing di bawah area 16.600-an, bagi saya breakoutnya itu sudah termasuk fake out gitu. Jadi ya kalau kita ternyata mampu bertahan di atas area 16.600-an di sini, maka saya bisa lihat Bitcoin untuk start kembali rally minimal nyampe ke sekitaran 16.700-an. Kalau kalian perhatikan ini adalah area key level berikutnya di 15 minute chart. Kalau ini mampu kalau yang ini kita mampu lewati, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita akan kembali minimal retest ke area 17.000 kayak atau bahkan break sedikit di atas area tersebut, dan baru dari sana kita akan pantau lagi kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya sesuai dengan price action yang sudah kita lihat pada saat itu. So, sekali lagi, untuk sementara selama kita mampu maintain di atas area ascending triangle ini, maka kita bisa consider ini sebagai breakout. Tapi kalau kita sudah closing lagi di bawah area ini, maka kita consider itu sebagai fake out, dan itu justru bisa jadi membuat kita mencari peluang untuk short gitu ya. Kalau kita ternyata breakdown dan menargetkan kembali minimal ke sekitaran area 16.400 atau bahkan ke low terakhir di 16.300. Jadi untuk trade seperti ini pun, kalau misalnya kalian yang swing trade, saya rasa ini tidak terlalu worth it untuk diambil. Makanya kemarin saya juga sampaikan, saya pribadi masih lebih prefer untuk stay out of the market sampai market menunjukkan ke saya arah yang lebih jelas gitu ya. Karena selama kita berada di dalam range ini, pergerakannya sangat choppy guys. Saya mending menunggu pergerakan yang lebih masif di time frame yang besar, mungkin menuju ke area key level yang ada di time frame yang besar seperti 18.000 atau sekitaran 15.500-an sebelum saya mencari setup lagi di Bitcoin. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.